Pertama Ustaz Haji Asar Tamanggong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Udah jabat tangan dulu ya? Dilarang ini. Bukan murid. Ustaz, ini kan sudah 24 Ramadan. Ya, terasa. Iya. Jangan bilang tidak terasa, ini semua terasa ini. Yang tidak puasa, yang tidak Ya. terasa. Alhamdulillah. Iya. Dan sangat berbeda sepertinya Ramadan kali ini dengan Iya. Ramadan beberapa tahun yang lalu ya. Sebelumnya bahkan Iya. sangat berbeda buat kita semua. Nah terkait itu Ustaz, dalam kesempatan ini tema apa yang akan kita angkat? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat terkhusus yang saya hormati, Bapak Ketua Umum IKA SMA Negeri 200 dan SMA 1 Sopeng, Profesor Dr. Asnawi Haris, serta seluruh keluarga besar Ikatan Alumni SMA 200 Sopeng dan seluruh pemirsa Tribuners. Ya, makasih banyak. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah hari ke-24 Ramadan dan sangat terasa. Jadi terasanya sudah 24 hari dengan kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita sangat berharap mudah-mudahan cuma kita yang mengalami kondisi seperti ini. Tidak akan ada lagi Ramadan di mana kita tidak bebas tarawih di masjid. Tidak ada lagi Ramadan di mana jabat tangan itu terlarang. Tidak ada lagi masa di mana orang senyum dengan kita, kita senyum tapi sama-sama tidak tahu tersenyum karena ditutup dengan masker. Karena ini sudah akhir Ramadan, saya mau sentil kita cerita sedikit tentang zakat. Zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat yang lain, zakat harta. Pemirsa, yang berkaitan dengan Ramadan itu hanyalah zakat fitrah. Selain itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat harta tidak ada berkaitan Ramadan. Cuma rata-rata orang nanti dia mengeluarkan zakat hartanya kalau Ramadan bersamaan. Padahal zakat harta itu berkaitan dengan haul, siklus tahunan dan nisab jumlahnya. Jadi yang berkaitan dengan Ramadan hanya zakat fitrah, tapi mungkin orang kebanyakan dia mulai menghitung penyimpanan hartanya di Ramadan. Sehingga begitu pas Ramadan dia mulai berhitung. Sehingga dia pada mengeluarkan zakat harta selain zakat fitrah. Yang kedua, Allah membentuk satu panitia khusus untuk zakat. Namanya amil. Jadi amil ini di-SK-kan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukan Pak Gubernur, bukan wali kota, bukan pengurus masjid. Tapi SK-nya langsung dari Allah yaitu amil. Salah satu dari 8 kelompok yang berhak atas zakat itu. Amil ini bahasa Arab yang berarti kira-kira pekerja, amal. Jadi kata-kata amal. Jadi untuk para amil yang ada di rumah, termasuk kalau ada alumni SMA 200 yang bertugas amil, ya, amil ini adalah pekerja bukan penunggu. Ya. Sebentar, saya tertarik waktu Ya. kita menyebut salah satu alumni SMA 200 Ya. jadi pekerja. Tidak Ya. mungkin SMA 1 karena yang pasti yang tua-tua biasanya jadi Iya, ya, SMA 1 juga tahu nanti tersinggung nih. SMA 1 dan SMA 200. Jadi yang selama ini amil praktekkan adalah menerima zakat, menunggu di masjid. Padahal ini fungsi amil itu namanya juga amil, amal-amal perbuatan. Jadi dia bekerja, maka dia menjemput, dia memetakan, dia memantau, termasuk memiliki database siapa orang-orang kaya yang layak membayar zakat, maka dia ditelepon. Kan perintahnya itu dalam Al-Quran, khud min amwalihim, ambillah, bukan tunggulah. Ya, malah ada ulama yang mengatakan khud itu bisa dikatakan rampaslah. Jadi kalau saya amil, ada orang kaya berhak mengeluarkan zakat hartanya tapi tidak keluarkan, ya saya sewa pencuri profesional yang hanya mencuri senilai zakat hartanya untuk menyelamatkan dia.
Ya, bisa karena amil itu khud min amwalihim, ambillah. Disuruh ambil harta dari orang-orang kaya, tutahhirukum, untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, wa tuzakkihim, dan menumbuhkan. Jadi fungsi zakat itu membersihkan dan menumbuhkan. Jadi amil adalah petugas, bukan penunggu. Ya, yang penunggu itu biasanya rumah tua yang lama tidak dihuni, itu ada penunggunya. Jadi amil jangan menjadi penunggu, tapi penjemput. Ini juga ada penunggunya. Ya, itu dalam bahasa Arab namanya al-harith, ya, security. Jadi kalau ada orang namanya Pak Haris baru jago, sesuai dengan namanya. Kemudian kebetulan Pak Ketua namanya, nama orang tua beliau Haris itu penjaga. Jadi kalau nama orang tuanya Pak Prof ini sesuai karena berhasil menjaga anaknya, salah satunya menjadi guru besar. Ya, saya kira perlu tepuk tangan untuk Pak Ketua ini. Ya, jadi yang kedua, fungsi amil itu yang banyak tidak dipaham orang adalah dia harus menjadi gap. Dia harus menjadi dinding pemisah antara orang kaya di satu pihak dengan orang miskin di pihak lain. Jadi meskipun tidak salah, tetapi cantik itu kalau orang kaya tidak langsung ketemu orang miskin. Disitulah gunanya amil. Kalau ada orang kaya, bagi zakatnya langsung ke orang miskin, kumpulkan baru dibagi, hilanglah fungsi amil. Dan hilanglah fungsi kemuliaan zakat. Karena fungsi zakat itu adalah menurunkan ego orang-orang kaya dan mengangkat harkat martabat orang miskin. Iya. Nah, kalau orang kaya langsung ketemu dengan orang miskin, ini zakatku, maka orang kaya semakin hebat, orang miskin semakin rendah. Dan orang miskin akan tidak punya nilai tawar kalau orang kaya ketemu bagi langsung. Ya, misalnya saya lupa nama tak, memang belum ku tahu. Zulkarnain ini orang kaya. Amin. Amin. Saya juga amin. Terus Pak Sul ini memberikan zakat hartanya langsung kepada orang miskin. Ini zakat hartaku. Maka orang miskin akan cium-cium tangannya Pak Sul. Besok lusa Pak Sul lewat di lorongnya si miskin. Tiba-tiba ayam Bangkok kesukaan, kesayangannya si miskin itu ditabrak oleh mobilnya Pak Sul. Anaknya orang miskin itu keluar marah. Kurang ajar itu yang pakai mobil. Keluarlah bapaknya. Begitu dia lihat plat mobilnya Pak Sul, langsung dia peluk anaknya, sabar kena jangko. Itu yang kasih kisah kata dulu. Maka kalau orang kaya ketemu langsung orang miskin akan hilang nilai tawar. Disinilah fungsinya amil. Dan fungsi ini yang jarang dilaksanakan oleh amil. Jadi amil itu harus, kalau ada orang mau kasih hartanya langsung ke orang miskin, amil datang. Jangan Pak, karena nanti Bapak tambah sombong. Nanti Bapak besar kepala karena memberikan secara langsung. Jadi biar lewat kami sehingga Bapak tidak perlu tahu siapa yang dikasih harta tak. Dan orang miskin juga tidak perlu tahu bilang Bapak yang kasih sumbangan. Supaya dia tidak menyembah-nyembah kepada Bapak. Ya seperti itu. Berikutnya yang ketiga. Jadi tadi amil itu pekerja menjemput. Yang kedua dia gap pemisah. Yang ketiga fungsi amil dalam membagikan zakat adalah mengentaskan kemiskinan, bukan memamerkan orang miskin. Maka kalau ada lembaga amil yang membagi kupon, kemudian datanglah orang-orang miskin dengan kuponnya, dibagi, dan ada yang sudah terlanjur dibagi baru datang tukang foto dipanggil ulang untuk dipoto, itu namanya memamerkan orang miskin. Maka saya sangat memimpikan setiap pembagian kepada orang miskin dan dipoto, silakan dipoto tapi wajahnya orang miskin di blur. Sehingga dia tidak perlu dikenal. Jadi dibagi secara elegan. Jadi bukan orang miskin yang datang berkumpul, tapi amil dengan seluruh perangkatnya yang datang ke rumah orang miskin, itu pun datangnya sembunyi-sembunyi. Tidak boleh dia bawa kantong beras. Tidak boleh. Jadi dia datang dalam bentuk di amplop itu zakat, uang. Kemudian dia datang. Mana rumahnya misalnya Pak Sul. Ya, tadi kan orang kaya sekarang miskin dulu. Mana rumahnya Pak Sul. Ada yang bilang, oh di sana Pak, kita mau apa? Saya tidak boleh bilang mau kubawakan pembagian zakatnya. Saya mau konsultasi. Jadi di mata tetangga Pak Sul ini adalah konsultan. Saya ke rumahnya orang miskin, sampai di situ sembunyi-sembunyi,
saya serahkan zakatnya dan saya bilang tidak usah cerita sama orang lain. Jadi dia sudah sampai pembagian zakat kepadanya, tetangganya tidak perlu tahu bahwa dia adalah penerima zakat. Inilah 3 fungsi amil yang sekarang bukan tidak dilakukan tapi sering dilupakan. Jadi bukan mengentaskan kemiskinan tapi memamerkan kemiskinan. Yang saya masuk mengentaskan kemiskinan, Pak Sul, adalah sederhananya. Ada 100 juta duit yang mau dibagi ke orang miskin. Kebetulan orang miskin juga jumlahnya 100. Maka pikiran amil kolonial misalnya, itu 1 juta 1 orang. Tapi amil milenial tidak. Kalau 100 juta uang dan 100 orang mau dikasih, maka tidak boleh 1 juta 1 orang. Tapi harus ada 10 orang dari 100 itu yang berhenti miskin tahun depan. Maka saya bagilah 90 orang itu 500.000 per orang. Jadi 500.000 kali 90, 45 juta. Masih ada 55 juta untuk 10 orang. 10 orang inilah dikasih 5,5 juta per orang tidak dalam bentuk uang. Yang pintar menjahit, saya belikan mesin jahit. Yang tidak ada pengetahuannya sama sekali dibelikan mesin tambal ban, kompresor. Sehingga tahun depan tinggal 90 orang miskin karena yang 10 ini sudah ikut berzakat. Ya, pemberdayaan. Kenapa orang miskin tidak pernah berkurang? Karena setiap tahun hanya dapat pembagian 4 liter per orang. Ya, jadi 4 liter itu untuk 360 hari. Jadi 1 biji kira-kira. Jadi inilah yang amil perlu sadari sehingga dan saya kira ini bisa dimulai dari SMA Negeri 200 Sopeng, ya, alumninya. Jadi dia berbagi dengan bentuk elegan. Jadi kalau ada 10 orang miskin yang akan dibantu, maka harus target minimal 1 orang tahun depan tidak dikasih lagi. Jadi dia bukan dikasih rata, tapi ada yang dientaskan dari kemiskinan. Seperti itu. Jadi sekarang kan banyak orang yang datang ke rumah warga memberikan langsung, pas sodoknya wartawan yang banyak, fotonya yang banyak. Untuk orang-orang kaya yang menonton ini, kalau tidak lewat amil masih ada cara elegan. Jadi saya tidak perlu datang membawakan orang miskin sembako. Saya jangan ke orang miskin karena kalau saya ke rumahnya disorot oleh tetangga. Tapi saya ke rumahnya dengan tangan kosong. Baru saya kasih tahu datang ke rumah jam sekian. Jadi kalau 10 orang ku datangi, maka 10 waktu yang berbeda. Jadi datanglah orang miskin ke rumahku, saya kasih sembako dalam bentuk kantong yang besar, dia naik motor pulang, di mata tetangga dia baru pulang dari mall belanja. Dia tetangganya tidak perlu tahu bahwa dia baru dapat terima pembagian sembako, kasihan. Jadi orang miskin itu tidak perlu dihina oleh sesamanya orang miskin. Ku tahu juga kau hidupnya dari kau tahu. Tapi kalau dibagi dengan elegan begitu, maka hartanya orang kaya sampai kepada orang miskin, tapi orang miskin tidak perlu. Bayangkan kalau orang miskin itu dibawakan sembako, dilihat sama tetangganya, memang masih diam-diam, tapi besok lusa bulan depan bertengkar ini anaknya ini dengan anaknya itu tetangga. Jangan kau banyak bicara, aku tahu hidupmu. Jadi dia akan terus terhina. Dan inilah para amil yang harus bertugas ini. Bagaimana amil milenial ini merubah mindset pembagian zakat fitrah. Jangan lagi bangga dengan memamerkan bersusun itu 200 orang pinsan-pinsan, baru 4 liter nak dapat. Ya, saya kira begitu. Ini kalau saya lihat, saya juga sangat sependapat dengan yang tadi disampaikan. Cuman ini Ustaz, saya melihatnya masyarakat kita ini masih tingkat kepercayaan kepada amil zakat yang dipercaya oleh pemerintah masih sangat kurang. Akhirnya ada banyak masyarakat yang turun langsung. Itu, nah ini kira-kira bagaimana ini? Makanya saya bilang tantangan untuk amil ini, karena kan amil itu sebenarnya dia bukan panitia Ramadan. Nah rata-rata nanti Ramadan baru masjid itu ada spanduk menerima pembayaran zakat fitrah. Jadi memang dari awal salah menerima pembayaran. Mestinya itu amil, dia bertugas sepanjang masa. Saya amil di masjid A, wilayah kerjaku sekian RT. Pak Anu baru saja naik pangkat, dilantik jadi Anu, penghasilannya sekian.
saya harus punya kalkulasi bahwa dia punya zakat harta sekian. Maka saya hitung-hitung dia mulai menyimpan harta Januari. Maka bulan Desember saya datang ke rumahnya sebagai amil. Saya tentara Allah yang akan menyelamatkan harta Bapak. Menurut data saya, tabungan Bapak kurang lebih sebegini. Dari mana tahu? Saya analisis amil. Jadi amil memang derajatnya. Ternyata amil ini selepel dengan analis bank. Jadi karena harta Bapak sekian, cocok atau tidak? Oh tidak, saya lebih tinggi dari lagi. Berarti kan kalau begitu zakat Bapak zakat hartanya itu 2,5%, maka sekian jumlahnya. Oh tidak, salah hitung tadi, sebenarnya di bawah. Berarti ketahuan sekian ini orang kaya ya. Karena begitu mau dipotong dia turunkan. Jadi kita mengingatkan orang kaya. Kalau begitu maka amil akan punya posisi yang nilai tawar yang hebat karena memang punya wibawa. Bukan hanya sekedar menunggu dan menerima pembayaran zakat fitrah. Jadi memang perlu disadarkan orang-orang kaya kalau ingin hartanya selamat, baik yang tinggal maupun yang dikeluarkan, sebaiknya melalui lembaga amil zakat. Karena dengan itu hilang godaan iblis untuk membuat kita dikenal. Jadi hilang itu, karena iblis kan suka memang menghancurkan pahala. Maka kalau kita kumpulkan orang baru bagi, iblis itu datang untuk mengangkat kita. Pokoknya Pak, dari sekian alumni SMA 200 Sopeng kita mantongi yang paling dermawan. Nah, di situ muncul sehingga lewat amil kita akan hilang keinginan untuk dikenal bahwa saya menyumbang zakat, dan orang miskin tidak perlu tahu harta itu dari siapa. Juta dan 100 juta itu tinggal setahun, maka yang keluar zakatnya cuma 2,5 juta. Sama-sama 1 miliar, 1,25 juta, 1,2,5 juta. Kenapa beda? Karena yang satu mengendap uangnya, yang satunya dia putar. Jadi fungsi zakat adalah jangan kasih mengendap uang. Semakin disimpan uang, semakin banyak diambil. Jadi Islam maunya harta itu jangan ditimbun tapi diputar. Maka kalau diputar tidak perlu dia, malah boleh jadi tidak keluar zakatnya kalau keuntungannya hanya di bawah 50 juta. Iya. Menarik Ustaz. Tapi seperti yang tadi Ustaz sampaikan, sebenarnya diputar, jangan diendapkan. Iya. Atau digunakan. Iya. Nah, tidak semua orang punya kemampuan atau uang lebih untuk digunakan atau diputar. Iya. Apa yang terjadi misal sebuah keluarga baru dengan gaji pas-pasan, KPR di bank syariah, KPR rumah, sementara ya gajinya memang cukup kelihatannya lumayan setelah bayar KPR, kebutuhan rumah tangga segala macam, hasilnya ternyata sangat biasa-biasa saja. Nah itu gimana Ustaz? Apakah tiap tahun ke depan dia tetap harus dapat 2,5% dari total gajinya selama dia keluarkan? Iya, 1 tahun. Iya. Biasa cicilan dan seterusnya. Ya, jadi zakat itu namanya zakat profesi. Ya. Zakat profesi itu dikeluarkan bagi mereka yang memenuhi nisab jumlah. Berapa nisabnya? Nisabnya 85 gram. Ya, kurang lebih kira-kira 80 juta lah. Ya, kalau harga emas sekarang 900.000. Tadi saya tanya di Sumbawa nih. Jadi kalau dia punya duit 80 juta, sekarang gajinya sebulan 4 juta. Bayar cicilan sekian-sekian tinggal 1 juta. 1 juta dikali 1 tahun 12 juta, berarti dia tidak keluar zakatnya. Ya, tapi kalau yang dia punya gaji 10 juta, kemudian pengeluarannya sekian, ternyata 8 juta sebulan. Dalam 1 tahun itu hampir 100 juta, maka dia keluar zakatnya. Tapi kalau yang tinggal, kan ada orang, ya apalagi menurut survei 90% PNS di Indonesia itu SK-nya di bank. Bebas semua. Jadi kalau tidak mencukupi nisab tidak keluar zakatnya. Ya, cuma ya ada yang keluar zakatnya kalau profesinya memang benar, dan itu dikiaskan dengan dua. Satu emas, yaitu jumlahnya 2,5%. Yang kedua pertanian, yaitu setiap panen. Di kampung itu setiap 1 kali panen, kalau 1.000 kilogram hasilnya, maka dia keluarkan 5%. Maka profesi taruhlah ada alumni SMA 200 ini, Pak Yun ya, Pak Ahmad Yulias ya. Dia misalnya begitu, atau ada pengacara sekali lato acaranya di persidangan 100 juta,
Masa dia 100 juta tidak keluar zakatnya, sementara petani di kampus sekali panen keluar, nah dia sekali panen 100 juta. Berarti kalau ada profesi yang menghasilkan duit, misalnya sekali laptop bisnisnya 100 juta, itu namanya sekali panen. Maka dia keluar zakatnya, tapi bukan 5% seperti pertanian, tapi 2,5% dikiaskan ke emas. Ya, jadi tetap ukurannya nisab jumlahnya. Iya. Baik. Apalagi nih kira-kira Ustaz yang perlu kita ketahui karena informasi seperti ini nih. Ya, memang menggelitik gini karena satu menyakiti amil yang kerjanya cuma menunggu, yang kedua juga menyakiti orang-orang yang selama ini suka memamerkan orang miskin. Makanya wahai para orang kaya, kalau baik harta kodong jangan maki lewat jangan maki kumpulkan orang. Kalaupun kumpul, kasih tahu memang wartawannya Tribun, sebentar fotonya blur di mukanya ini kesan. Ya, kenapa kita mau dipoto? Karena saya mau memberi motivasi kepada orang. Jadi kan boleh saja dipoto, tapi dijaga niatnya. Nah, kemudian mungkin terakhir ini sesinya. Sekarang ini kita sudah mau habis Ramadan. Saya hanya mau ingatkan di rumah, kalau sampai hari ke-24 tadarus tabaru juz 5, tanda-tanda tidak selesai ini. Tanda-tanda tidak selesai karena sudah hari ke-24. Jadi semakin mau habis Ramadan ini, mari kita semakin genjot. Dalam kondisi normal Nabi lebih banyak di masjid daripada di rumah. Tapi sekarang karena masjid sementara kita terhalang, maka jadikanlah rumahnya sebagai tempat itikaf. Artinya lebih banyak di sajadahnya, lebih banyak di depan Qur'annya daripada di depan televisinya, daripada di depan handphonenya. Ya, karena kan sekarang cermin itu tidak berfungsi lagi karena lebih banyak orang bercermin di HP-nya. Maka di akhir Ramadan ini untuk sementara berhentilah dulu di depan televisi, tapi mari kita pindah ke sajadah. Ya. Baik. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan bisa dikirim ke kami segera. Ini ada beberapa yang sudah memberikan komentar, Ustaz. Ya. Ada Muhammad Ridwan, kemudian Rusman Nusu, Nuraini Ali, dan Dinar, Ifahak, Hasrul. Ada banyak yang sudah nonton kita, dan pertanyaan-pertanyaan juga bisa segera dikirimkan. Nanti kalau tidak sempat kita jawab sekarang, insya Allah nanti kita kirimkan jawabannya melalui Facebook tentunya, karena teman-teman melihatnya di Facebook. Oh iya, sebelum kami closing, kami menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya sama Ustaz meluangkan waktu. Ketua IKA SMA 200 SMA 1 Atan Shopping juga terima kasih banyak sudah hadir. Kemudian luar biasa nih Prof. Tadi duduk nggak bisa dibedakan mana Ustaz mana Prof ini. Ini katanya makin tinggi derajat seseorang itu seharusnya makin bagus. Iya. Alhamdulillah. Dan bisa kelihatan dari penampilannya. Iya. Harusnya kan seperti itu. Kemudian kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Yamaha Indonesia, kepada Suraku Jaya Baju Motor, dan juga PT Telkom. Terima kasih banyak semua bantuannya. Insya Allah besok kita akan ketemu kembali. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.